kita lanjutkan tiga kebutuhan dasar manusia. Tiga kebutuhan dasar manusia yang dimiliki makhluk hidup atau manusia itu ada tiga ya teman-teman. Yang pertama afeksi, kedua inklusif, dan yang ketiga kontrol. Afeksi itu apa sih? Afeksi itu adalah keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Itu sesuatu hal yang lumrah ya teman-teman ya. Keinginan manusia untuk memberikan kasih sayang, mendapatkan kasih sayang itu adalah hak mutlak yang diinginkan oleh semua makhluk hidup. Jadi tidak hanya sekedar manusia, bahkan binatang, tumbuhan itu bagian dari menginginkan kebutuhan dasar ini. Contohnya misalnya kita kasih tanaman bunga yang kita punya di halaman rumah kita berikan kata-kata yang baik, kita siram, kita kasih pupuk, maka secara tidak langsung dia akan memberikan hasil apa yang sudah kita berikan teman-teman. Misalnya dia karena kita sudah memberikan pupuk, dia akan memberikan bunga yang baik, bunga yang cantik, daun yang indah, kemudian daun yang sehat, tanah yang subur. Karena apa? Karena dari apa yang impact yang sudah kita lakukan. Begitupun dengan hewan pun seperti itu. Dia tahu orang yang menyayangi kita, dia tahu orang yang sering ngasih makan kita, yang tulus mencintai, menyayangi binatang tersebut. Binatang pun akan sama secara tidak langsung akan menyayangi kita juga. Apalagi manusia yang memiliki akal sehat, akal pikiran yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti secara tidak langsung kita memberikan kasih sayang, kita pasti akan diberikan kasih sayang secara tidak langsung. Jadi itu adalah hak mutlak yang harus diberikan atau dimiliki oleh setiap manusia ya, tiga kebutuhan dasar manusia. Yang kedua inklusif. Bagaimana keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Contohnya adalah teman-teman sebagai mahasiswa atau mahasiswi STIAMI. Pasti teman-teman menginginkan status yang jelas dari status dari teman-teman bahwa saya ini adalah mahasiswa loh. Dengan apa buktinya? Saya memiliki nomor induk mahasiswa, saya memiliki kartunya loh bahwa bukti bahwa saya adalah mahasiswa STIAMI. Begitupun dengan diri saya juga bagian dari manusia yang diinginkan untuk menjadi bagian dari STIAMI. Karena saya mengajar mahasiswa STIAMI, saya mengabdi ke pengabdian masyarakat dalam arti kata melakukan penelitian dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kampus STIAMI atau manajemen STIAMI, saya ingin menjadi bagian dari STIAMI. Itu adalah hak mutlak yang diinginkan oleh semua manusia dalam bentuk apapun. Dan yang ketiga adalah kontrol. Bagaimana kebutuhan mempengaruhi orang atau peristiwa dalam kehidupan. Oke ya, saya rasa di sini cukup untuk kebutuhan dasar manusia, bahwa untuk yang ketiga kontrol ini bagaimana saya memiliki keinginan untuk dihargai, saya ingin memiliki keinginan untuk dimengerti sesuai dengan apa yang ingin saya harapkan sehingga orang lain mengerti. Begitupun saya juga akan melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh individu yang ingin saya ajak komunikasi. Itu adalah bagian dari kontrol dari kebutuhan mempengaruhi orang atau peristiwa dalam kehidupan. Jadi itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita hapuskan ya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu kurang lebih memang tiga kebutuhan dasar ini. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Saya sudah menjelaskan sebelumnya bahwa komunikasi interpersonal ini bagaimana komunikasi yang diinginkan oleh komunikan atau sender, pembawa berita, pembawa pesan, pembawa ide atau gagasan yang ingin disampaikan kepada receiver atau sebagai komunikan. Di sini bisa menggunakan media, bantuan media ataupun tidak bantuan media. Jika tidak menggunakan bantuan media berarti komunikasi dilakukan secara langsung. Dan jika menginginkan bantuan media berarti dilakukan secara tidak langsung. Dan komunikasi yang sudah saya lakukan saat ini adalah komunikasi tidak langsung. Komunikasi interpersonal tetapi secara tidak langsung. Karena saya melakukan komunikasi dengan menggunakan media YouTube channel yang teman-teman kemudian bisa menonton saya di kemudian hari atau tidak secara live. Itu adalah komunikasi yang dilakukan secara interpersonal. Tetapi juga feedbacknya juga bisa secara tidak langsung, juga teman-teman akan melakukan tanya jawab, sharing, diskusi di grup di WhatsApp. Itu adalah bagian dari feedback yang dilakukan dalam komunikasi interpersonal. Kalau komunikasi internasional yang dilakukan secara langsung, sudah pasti timbal baliknya secara langsung pula ya, karena dia dilakukan secara dialogis. Oke, sekarang saya ingin menjelaskan tentang komponen-komponen komunikasi interpersonal.
Nah, yang tadi sudah dijelaskan ya, interpersonal apa saja. Nah, ini komponennya adalah satu, adanya komunikator. Dua, adanya encoding sebagai pemilihan simbol. Ketiga, adanya pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, adanya saluran atau channel. Saluran atau channel adalah bantuan dari media, bagaimana media ini bisa membantu komunikasi menjadi efektif atau tidak. Kemudian yang kelima adalah receiver atau komunikan. Dan yang keenam adalah decoding. Bagaimana simbol yang diubah itu juga mengandung makna tertentu ya, dari hasil komunikasi yang dilakukan, proses komunikasi tadi. Hal ini oke. Dan yang ketujuh adanya respon atau feedback. Oke ya. Yang kedelapan adanya gangguan atau noise. Gangguan noise itu bagaimana terjadinya ketidakefektifan dalam komunikasi, ada bentuk bunyi bel, bunyi klakson, kemudian bunyi tangisan, suara-suara yang menimbulkan gangguan sehingga komunikasi tidak berjalan secara mulus tuh. Itu adalah bagian dari proses komunikasi. Dan yang kesembilan, ada konteksnya komunikasi, yaitu ada tiga dimensi, ruang, waktu, dan nilai. Oke ya, maksudnya adalah menunjukkan, kita menunjukkan komunikasi kita di waktu pagi, siang, sore, atau malam. Kemudian dilihat dari nilainya, apakah nilai sosial, budaya, adat istiadat, rasnya juga mempengaruhi. Kemudian norma-normanya, pergaulan, dan lain sebagainya. Jadi konteks komunikasi ini adalah proses komunikasi interpersonal atau komponen komunikasi interpersonal yang biasa kita gunakan lakukan keseharian. Hal ini tidak jauh berbeda dengan informasi yang sudah saya jelaskan ya di dasar-dasar jurnalistik tentang komunikasi. Jadi untuk komunikasi interpersonal juga di sini kurang lebih adalah sama, proses komunikasinya seperti apa. Oke, ini secara untuk bagannya. Bagian dari proses komunikasi interpersonal yang pertama sudah pasti ada keinginan komunikasi. Ingin mengetahui sejauh mana saya mengetahui pasangan saya, misalnya waktu saya belum menikah, mengetahui keinginan sebenarnya dia itu memiliki adat budaya dari mana sih, dia sifatnya seperti apa, dia ada kebiasaannya seperti apa, dia sukanya makan apa, dia senangnya tipe perempuan yang seperti apa, kurang lebih seperti itu keinginan komunikasi yang diharapkan oleh seorang sender. Kemudian langkah keduanya ada encoding. Encoding adalah simbol-simbol dalam komunikasi. Kemudian terjadinya pengiriman pesan, kemudian si komunikan menerima pesan, kemudian adanya decoding yang dilakukan oleh si receiver atau komunikan, dan adanya feedback. Jadi ini sama seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, tipe komunikasi interpersonal adalah komunikasi dua orang. Kemudian bisa wawancara, bisa dalam kelompok kecil. Intinya tipe-tipe komunikasi interpersonal ini tidak bukan dalam satu ruang lingkup yang besar ya, bukan komunikasi yang dengan kelompok jumlah yang sangat banyak, tetapi untuk dua orang wawancara dilakukan secara dua orang juga atau bisa tiga dan empat. Kemudian terjadi komunikasi kelompok kecil. Itu bagian dari tipe-tipe komunikasi interpersonal ya teman-teman, karena lebih ke mengetahui atau menginginkan sejauh mana saya menginginkan atau mengetahui background dari individu atau lawan bicara saya. Oke ya, dari hal ini sebenarnya kalau untuk komunikasi dua orang mungkin antara pasangan suami istri, antara orang-orang yang berpacaran, kemudian wawancara itu adalah bagaimana tipe komunikasi yang dilakukan seorang HRD atau human resource itu menginginkan karyawannya itu sesuai dengan harapan karyawan perusahaan atau tidak. Kemudian adanya kelompok kecil seperti misalnya pengajian, kemudian komunitas-komunitas kecil, itu juga bagaimana mengetahui sejauh mana uh, keterkaitan atau hubungan backgroundnya mereka tuh seperti apa. Intinya seperti itu. Oke, untuk yang terakhir adalah tujuan komunikasi interpersonal. Teman-teman di sini bisa baca bahwa tujuan komunikasi interpersonal itu satu, mengungkapkan perhatian. Dua, menemukan diri sendiri atau jati diri kita. Kita bisa tahu loh jati diri kita dari orang lain. Terkadang kita nggak pernah tahu kan tipe sifat saya ini, tipe loh kita ini kayak dari gimana sih. Tipe loh kita ini sebenarnya marah atau pendiam atau cerewet atau tipe yang baik atau tipe orang yang jahat, itu bisa diketahui dari orang lain teman-teman. Saya bisa tahu diri saya dikatakan jahat dari orang lain, saya bisa tahu dikatakan saya orang baik itu ada dari orang lain, karena kita terkadang tidak bisa menilai untuk diri sendiri. Jadi tujuan dari komunikasi juga menemukan diri sendiri yang bisa kita dapat dari orang lain. Kemudian menemukan dunia luar, sudah pasti ya kita tahu, jadi tahu dunia luar individu, pasangan kita seperti apa,
menambah ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Keempat, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis, sudah pasti. Kelima, mempengaruhi sikap